Ya, kita mulai aja. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana, ngantuk? Ya, ini waktunya ya, nggak ada lagi ya, nggak apa-apa lah. Karena Jumat diisi dengan bimbingan TA ya. Padahal harusnya bimbingan TA sih nggak usah seminggu sekali ya, kan apa namanya, nggak harus selalu tiap minggu ya kalau bimbingan TA ya, tapi nggak apa-apa lah, udah disiapin. Baik teman-teman, kita mulai aja ya. Materinya hari ini tentang keamanan data ya. Nanti keamanan data ada dua. Yang pertama steganografi, kemudian yang kedua adalah kriptografi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang steganografi ya. Baik. Oke, ini untuk pengantarnya dulu. Jadi ini menyangkut pesan ya, menyangkut pesan. Jadi nanti sebelum ke jaringan, kita mulai dari yang sifatnya data ya. Data nanti ke sistem, sistem baru jaringan ya. Itu yang data ada dua ya, pembahasannya tentang steganografi dan kriptografi. Baik, jadi pesan, kita bahas dulu tentang definisi dari pesan ya. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya ya. Pesan dapat berbentuk teks, gambar, suara, ataupun video ya. Nah, pengamanan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah steganografi ya, yang kedua adalah kriptografi ya. Di kripto itu berarti di apa ya, jadi tidak bisa dibaca dengan mudah gitu ya, di kripto. Oke. Untuk steganografi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi ada kata steganos yang berarti menyembunyikan dan graptos yang artinya tulisan ya. Jadi kalau digabungkan kurang lebih artinya adalah tulisan yang disembunyikan ya. Itu awalnya ya, karena awalnya dulu kan rata-rata berupa tulisan. Kalau sekarang kan ada namanya digital media ya, jadi nanti bisa berupa video ataupun gambar ya. Baik, pengamanan dengan menggunakan steganografi membuat seolah-olah pesan rahasia tidak ada atau tidak nampak ya, padahal pesan tersebut sebetulnya ada, hanya saja kita tidak sadar bahwa ada pesan tersebut di sana ya. Oke ya, jadi ingat steganografi diambil dari bahasa Yunani ya, bukan Latin, bukan Inggris ya, bukan Romawi, tapi Yunani ya. Yang pertama, jadi ini gabungan dua kata ya. Kata pertamanya steganos, yang kedua graptos. Steganos artinya menyembunyikan, sedangkan graptos artinya tulisan ya, grap ya. Oke, ini contoh penggunaannya ya. Jadi ada beberapa cerita mulai dari zaman Yunani kuno ya. Nah, ini contoh nih, misalnya di zaman perang antara Yunani dan Persia. Ini nggak tahu benar enggaknya ya, ini nama cerita dari, saya juga ambil dari yang lain ya. Pesan rahasia itu disembunyikan dengan cara menuliskannya di meja mebel atau furnitur ya, gitu. Jadi di meja, mungkin bagian dari meja bisa di lacinya, bisa di pinggiran meja ya. Nah, itu ada dibuat tulisan, kemudian tulisannya dilapisi dengan lilin atau wax sehingga tersamarkan, tidak terlalu kelihatan ya. Jadi mejanya nanti akan dikirim ya, soalnya mungkin ada yang ngirim meja atau beli ya. Kemudian
biasa kalau melalui gerbang misalnya ada pemeriksaan, nah itu dianggap oh seolah nggak ada apa-apa ya, padahal ada pesannya di situ ya. Jadi ketika diperiksa pesan tidak nampak, akan tetapi sesampainya di tujuan pesan tersebut dapat diperoleh kembali dengan mengupas atau mengerok lilin yang melapisi. Nah, baru kelihatan ya, baru kebaca. Oke, contoh lain di zaman Hestalius. Ini zaman apa ya? Pesan disembunyikan dengan cara membuat tato di kepala seorang budak yang telah digundulin. Aduh, kasihan banget ya. Nah, itu zaman dulu kan banyak masih ada perbudakan, jadi ya mau nggak mau dia nerima aja namanya budak ya. Oke, jadi kepalanya digunduli lalu dibuat tato, pesannya apa, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, kemudian ditunggu sampai rambutnya numbuh ya, baru si budaknya dikirim tuh ke ke tujuan ya. Jadi ketika melewati penjagaan ya tapi kalau nggak ngeh ya, kalau mungkin awal-awal kan orang nggak ngeh ternyata pesannya ada di kepala ya. Tapi kalau sudah satu ketangkep ya nanti kepala bisa bisa diperiksa juga ya. Jadi ketika diperiksa pintu gerbang ya, dia nggak bawa apa-apa padahal pesannya ada di kepalanya ya. Sesampainya di tujuan baru sang budak dicukur rambutnya oleh sang penebusan untuk dibaca pesannya ya. Nah, tuh, kira-kira begitu ya. Ini contoh. Itu contoh di zaman dulu ya, zaman Yunani, zaman perang. Ini memang biasanya pesan-pesan rahasia itu kan kalau digunakan ketika saat perang ya biasanya ya. Kalau waktu damai mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak digunakan. Kalau mungkin yang sering digunakan ini ya, kode Morse ya, kode Morse. Nah itu yang ikut pramuka ada semafor juga ya, itu kan kode juga sebetulnya ya. Baik, berikutnya pesan rahasia dapat juga dikirimkan dengan mengirim surat pembaca ke sebuah surat kabar ya. Jadi kita kirim surat pembaca. Nah, nanti pesannya di situ ya. Jadi setiap huruf awal setiap kalimat atau juga setiap kata nanti tergantung yang buat ya, membentuk pesan yang ingin diberikan ya. Cara lain adalah dengan membuat puisi di mana huruf awal dari setiap baris membentuk kata-kata pesan sesungguhnya. Nah, bisa juga ya, banyak cara. Hal yang sama dapat dilakukan dengan membuat urutan gambar buah di mana pesan tersebut merupakan gabungan dari huruf awal dari nama buah tersebut. Ya, jadi banyak macam. Oke, ada lagi. Ini saya sebenarnya udah nyari ya, tapi saya nggak lihat tuh mungkin di halaman dalamnya ya. Kalau di sampul muka saya nggak lihat ada pesan ya. Pengarang Dan Brown ya dalam buku novelnya yang berjudul The Da Vinci Code memberikan pesan di sampul bukunya dengan membuat beberapa huruf dalam cetakan tebal. Nah, jika disatukan huruf-huruf yang ditulis dalam cetakan tebal tersebut membuat berita yang dimaksud. Ya. Baik. Kalau mau dilihat ya Da Vinci Code, saya sih tadi udah lihat. Coba kita lihat lagi ya. Oh ya, ini slide-nya udah saya upload ya, ada di sini ya. Nah, ini nanti ada tugas. Ini yang pertemuan pertama juga udah saya upload ke Pijar ya, silakan di download. Oke, ini judulnya apa? Ada filmnya juga ya. Pemerannya siapa? Tom Hanks ya kalau nggak salah ya. The Da Vinci Code. Lukisan ya? Ya, cover book. Coba. Oh, mana ada nggak kira-kira tulisannya? Saya lihat ya. Ya. Mungkin di bagian dalam ya.
Kalau di sampul muka nggak, kayaknya nggak ada ya. Oke. Baik. Nah, sekarang karena zaman digital ya, steganografi muncul dalam bentuk digital watermark ya. Kalau di kita pakai Office ya, itu juga kita bisa bikin watermark ya, tanda digital ya. Jadi semacam copyright itu ya. Jadi tanda digital yang disisipkan dalam gambar atau suara bisa juga ya. Hak cipta copyright dari gambar dapat disisipkan dengan menggunakan high bit dari pixel yang membentuk gambar tersebut ya. Jadi gambarnya tetap tidak ada perbedaan ya, karena kemampuan atau lebih tepatnya ketidakmampuan mata manusia yang tidak dapat membedakan 1 bit saja ya, akan tetapi sebenarnya mengandung pesan-pesan tertentu. Oke, steganografi juga muncul dalam aplikasi digital audio nih. Kalau yang suka beli lagu gitu ya, itu biasanya memang ada itunya ya, ada semacam jadi kayak tanda ya, ditandain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkannya bukan dari beli ya, tapi dari ngopi biasa, itu bisa nanti ketahuan ya. Film juga sama ya, film juga. Seperti misalnya untuk melindungi lagu dari pembajakan. Nah ini ya, contoh lain adalah menyisipkan informasi sudah berapa kali lagu tersebut diputar atau didengarkan ya, dimainkan ya, atau lebih tepatnya ya. Setelah sekian kali didengarkan, maka pengguna harus membayar sewa lagu ya, meskipun katanya pendekatan ini masih bermasalah. Oke, nah ini contoh nih ya, kelihatan nggak nih ya, cuman ini huruf besarnya ini ya agak-agak sambar nih, karena kita kan dapat capture ya. Kalau aslinya sih harusnya agak-agak kelihatan kan, ini pakai tebal nih ya, bold ya, nih M ya, ini kan ininya, ini pesannya made it out send money ya. Ini M, lalu A, lalu D-nya di sini, lalu E-nya ternyata huruf besar ya, E-nya ya. Oh, jadi ini yang ditandain dia pakai underscore ya. Nah, ini ya. M, A, lalu D, E, made, lalu I-nya mana nih? Oh, ininya I, ini. Made it ya. Made it. Mana lagi? Oh, ini O ya. O, lalu U, T. Nah, ini pokoknya hasil akhirnya ini ya. Made it out send money. Gitu ya. Ini contoh. Ini mungkin bisa jadi ini pesan di mana, atau artikel di surat kabar bisa jadi ya. Oke, ini contoh lain ya. Apa ini? Bible ya. Bible code ya. Dari bawah tuh bacanya ya. Bible code. CODE ya, yang merahnya Bible, yang birunya code. Oke. Kemudian ini dia akan terlihat pesannya kalau di center, diterangin ya, pakai center atau pakai lampu ya. Gitu. Banyak cara ya. Oke. Jadi ini saya nggak banyak ini ya, ini cuma sedikit. Oke, istilah dalam steganografi ya, ada yang disebut dengan carrier file ya, file yang berisi pesan rahasia ya. Jadi file pembawanya, file utamanya ya. Kemudian stegan, harusnya ini stegan analisis ya. Ini steganalisis, oh ya, steganalisis. Jadi A-nya 1 ya. Atau steg analysis gitu ya, steg analysis, proses untuk mendeteksi keberadaan pesan rahasia dalam satu file ya. Jadi prosesnya
atau tindakannya disebut stake analysis. Lalu ada stego medium, media yang digunakan untuk membawa pesan rahasia ya. Lalu ada yang disebut redundant bits, sebagian informasi yang terdapat di dalam file yang jika dihilangkan tidak akan menimbulkan kerusakan yang signifikan, setidaknya bagi indera manusia ya. Lalu ada payload. Payload itu informasi yang akan disembunyikannya, disebutnya payload ya. Oke, berikutnya software-softwarenya ya. Jadi ada platformnya, bisa Windows, bisa Linux ya. Di Windows ada yang namanya Stego, di Linux sendiri ada yang namanya StakeHide, ada Stego Suite, kemudian ada Stego Share, ini di multiplatform ya, di Windows bisa, di Linux bisa. Ada OpenStego, ini di Linux juga. Lalu ada Anubis, OpenPath, DeepSound, lalu ada MP3 Stego ya. Nanti ini bisa dilihat di ini nih ya. Coba kita lihat. Oke, ini daftarnya lebih lengkapnya di sini ya. Saya nggak ambil semua. Jadi nanti ada apa aja yang bisa disisipkan ya. Di sini misalnya contoh Anubis nih, Anubis. Ya. Jadi dia hanya bisa image file ya. Jadi gambar dan formatnya hanya bisa BMP dan JPEG. Ya. Kemudian yang agak lengkap ini nih, DarkCryptC ya, dia bisa image, bisa audio, bisa juga dokumen, bahkan ada exe, DLN dan sebagainya ya, yang nggak bisa video. Kemudian yang lebih lengkap lagi OpenPath nih ya. OpenPath bisa gambar juga, yang didukungnya udah banyak, ada BMP, JPEG, PNG, TGA. Audionya bisa MP3 dan WAV. Lalu ada ini untuk yang video ya, dan juga ada dokumen. Oke. Silahkan, ada yang mau ditanyakan ya. Nah, nanti ada tugas, tapi kayaknya tugasnya mau saya ganti nih ya. Setelah melihat OpenPath ya, coba dulu OpenPath dulu ya. Coba saya ganti OpenPath ya. Tadinya saya pikir mau itu ya, mau StakeHide, karena sudah ada di Ubuntu, biar gampang ya. Tapi StakeHide ini mana StakeHide? Dia cuman bisa dua macam ya, gambar dan audio ya. Tapi kalau OpenPath bisa banyak nih. Coba saya lihat dulu OpenPath ya. OpenPath ini dia bisa di apa ya? Kalau bisa di Linux sih boleh nih. Microsoft Windows ya nggak jadi deh ya. Oke, tetap StakeHide aja ya. Jadi ini ada tugas ya. Jadi tugasnya membuat tutorial StakeHide ya, yang ada di Linux Ubuntu ya. Nanti kira-kira tugasnya ya, isinya pertama pengantar dulu ya. Kamu jelasin nanti ya apa itu StakeHide, terus fiturnya apa saja, bisa ngapain aja. Kemudian nanti cara melakukan instalasinya di Linux ya, di Ubuntu. Lalu cara menggunakan. Nah, cara menggunakannya gimana? Kamu bikin contoh ya, contoh. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tadi StakeHide ini bisa dua macam ya, bisa gambar dan audio. Nah, silahkan dicoba tuh ya. Nah, boleh salah satu aja nih, mau
apa namanya, gambar atau audio, silahkan ya. Jadi saya udah buat untuk uploadnya di mana, uploadnya ada di sini. Nah ya, tugas 1 nih ya, tuh. Jadi silahkan diketik pakai, karena kita pakainya Ubuntu kan berarti LibreOffice Writer ya, tapi nanti silahkan disimpan ke dalam format PDF ya. Jadi yang diuploadnya adalah format PDF ya. Oke, ingat nih, kasih nama ini tugas 1 keamanan sistem dan jaringan, diikuti nama Mas Santri ya. Dari nama Mas Santrinya silahkan diganti dengan nama masing-masing ya. Jangan salah lagi nih, ada peringatannya nih, nama file yang tidak mengikuti ketentuan akan dikurangi nilainya ya. Yang saya enak DW itu sering kan ya, nanti saya kurangi nih. Terus jangan copy paste temennya, jangan nyontek saya kasih 0 nih, saya bold nih, lihat nih ya. Ini peringatannya udah peringatan keras ini ya. Hati-hati, ini bukan saya buktikan nih, baru terindikasi aja ini udah saya kasih 0 ini, hati-hati. Ya, saya kesel banget kalau lihat ini sama semua. Ya, oke, jadi silahkan boleh langsung sekarang, atau saya giniin ya, saya bedain nilainya ya. Kalau sampai 2:30, ini saya kasih sih sampai hari Senin ya, batas deadline-nya Senin, tapi saya akan bedakan nilainya nih. Kalau ada yang bisa mengumpulkan, berarti sampai 2:30 ya. Sampai 2:30 kan kita sampai 2:30 nih ya, berarti masih ada waktu 1 jam. Sanggup nggak 1 jam? Hah? Tapi kalau enggak ya udahlah, biasa aja kalau enggak deh. Saya nggak yakin juga. Ya. Ya udahlah, kalau gitu biasa aja ya. Jadi nanti deadline-nya ini hari Senin jam 12 kurang 1 menit ya. Nah, ya jangan lupa ya, yang diupload yang PDF-nya ya, yang PDF. Kemudian nggak ada batas halaman ya, silakan aja. Lebih detail tahapan tutorialnya ya, lebih bagus nanti nilainya ya, gitu. Biar kalian belajar juga bikin dokumentasi tutorial gitu ya, udah harus mulai bisa. Oke, kira-kira itu ya untuk steganografi. Kalau dulu sih biasanya saya langsung teorinya 2 tuh sama kripto, tapi saya pisahin aja deh ya, kripto nanti aja pekan depan ya. Oke, jadi harusnya sih nggak terlalu susah ya. Ini tinggal nanti, soalnya ada ya, aplikasinya udah aplikasi biasa ya. Nanti tinggal disisipkan filenya apa yang mau disisipkan, dimasukkan ya. Udah nanti ya seperti file biasa sih kelihatannya ya. Oke ya. Ada yang ditanyakan dulu untuk materi maupun tugasnya ya, sebelum lanjut tidur siangnya ya. Lanjut apa nih? Aduh, kamar nih benar-benar nih. Tapi tenang, kalau kamar macam-macam udah saya tapi saya belum tahu rumahnya. Kalau tahu rumahnya saya ontok nih ke rumahnya nih. Aduh. Kan katanya mau ke situ lagi, Pak. Tunggu aja. Oke, gimana? Paham ya? Tugasnya paham ya? Jadi bikin tutorial, ingat. Tutorial. Jadi ini di word processor aja ya, jangan jangan berupa presentasi ya. Tutorialnya di word processor ya. Pertama biasa pengantar stack height-nya, apa itu stack height, dan ya untuk apa, fungsinya untuk apa, fiturnya apa aja ya. Baru biasa cara lakukan instalasi. Kalau perlu dikonfigurasi ya silahkan ya, instalasi dan konfigurasinya.
baru gimana cara menggunakannya ya, dengan contoh ya, misalnya kamu di situ kasusnya apa, mau menyisipkan gambar atau mau menyisipkan video misalnya ya. Oke, paham ya Ali, paham Li apa yang harus dilakukan? Paham, Pak. Ali. Oke ya, baik, tidak berpanjang lebar ya, karena waktunya juga ini waktu yang kurang ini ya. Kita langsung tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya belum bisa absen. Hadir semua lah ya. Ada yang ini nggak nih? Iya, install. Iya. Ya seperti kalian ngoprek aja, ngoprek ini ya, belajar ngoprek lah. Kan kalian mau TA, nanti kalau TA ya harus ngoprek, itu harus belajar ya. Ya, besok kan ada ininya dulu ya dengan Pananang ya, ada briefing dulu nih ya, TA-nya mau kayak gimana gitu kan. Nah, baru nanti mungkin pekan depannya dengan saya sama Pak Wahyu masing-masing, nanti mungkin udah ada pembagian pembimbingnya ya. Oke ya, silakan yang mau